Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya persekutuan kita pada hari ini, walaupun kita tidak beribadah di gedung gereja saat ini, namun tetap kita dapat memuji Tuhan di rumah bersama sanak saudara. Jangan panik, Allah Bapa, Anak beserta Roh Kudus yang menyertai, melindungi, memberikan kesehatan, dan memberkati kita semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita angkat pujian meninggikan nama Yesus. Nama Yesus adalah yang termanis dan terindah dalam hidup ini. Kita bernyanyi, Yesus yang termanis. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu alasan pun bagi orang percaya untuk tidak bersorak bagi Tuhan, memuji dan memuliakan Allah. Kebangkitannya memberi kemenangan bagi semua orang percaya dari kuasa kegelapan. Kemenangan yang dari Kristus itu menjadi jaminan bagi kita, bahkan penderitaan dan maut pun tidak dapat menghambat kita untuk meninggikan nama Yesus. Mari saudara-saudaraku, pada Minggu Jubilate hari ini, bersoraklah bagi Tuhan dengan hati bersyukur, penuh puji-pujian, bersoraklah. Kita bernyanyi dari lagu Kami Puji dengan Riang. Pada ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Hati kami pun
dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah umat pilihan Allah. Sejak semula Ia sudah memilih kita sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, marilah terlebih dahulu kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Di Jalanku Diiringi. Saudara-saudara terkasih, marilah mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari titah yang kelima beserta artinya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Jubilate ini kita tunduk dan bersembah sujud atas di hadirat Allah yang Maha Kudus.
Kita harus mengakui kita melakukan banyak dosa di hadapan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, baik sengaja atau tidak sengaja. Kita juga berdosa terhadap sesama kita. Karena itu, marilah kita bernyanyi dari lagu Mampirlah dengan doaku, dengar doaku. Di ayat berikutnya kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, Allah selalu mendapati kita sedang berdosa. Kita selalu menyusahi Dia dengan berbagai kesalahan. Marilah sejenak merenung, membuka diri di hadapan Allah, menyatakan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menerima penebusan dari Kristus Tuhan. Yakin dan ingatlah, Yesus Kristus penghibur dan pengharapan kita di dalam pencobaan dunia ini. Mari menyanyikan lagu Ingat Akan Nama Yesus. Marilah kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Kita baca secara bergantian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, sudahkah kita menjadi saksi-saksi Allah yang hidup? Setiap pekerjaan yang diserahkan Allah untuk kita lakukan, sudahkah menjadi puji-pujian bagi kebesaran namanya? Melalui pujian ini, kita diajak untuk menjadi saksi Kristus. Marilah kita saksikan betapa baiknya Tuhan yang telah memberikan kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Mari bernyanyi dari lagu Aku Bernyanyi. Pada ayat yang kedua, kita bangkit berdiri.
bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Warta jemaat. Warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 3 Mei 2020. Poin pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Poin yang kedua, topik minggu. Topik minggu kita hari ini adalah bersoraklah bagi Tuhan. Poin yang ketiga, ibadah minggu. Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, Bapak Ibu Naposubulung, remaja dan anak sekolah minggu, dan kita seluruhnya dapat mengadakan ibadah minggu di rumah. Dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan tetap bersandar kepada Tuhan Raja dari segala raja. Saudara-saudara, mari kita doakan kiranya virus corona ini atau COVID-19 dapat segera berlalu dengan mengikuti seluruh protokol himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja HKBP, agar jika bepergian tetap menjaga jarak, pakai masker, sering mencuci tangan, pakai sabun, tidak bersalaman, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan memperhatikan ketentuan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kuasa pengobatan yang luar biasa dari dalam tubuh kita sendiri, dan memberikan vaksin di dunia ini untuk melenyapkan virus corona dan virus-virus lainnya yang mematikan. Marilah kita mengingatnya, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua jemaatnya. Poin yang keempat, ibadah minggu di rumah. Melalui warta minggu hari ini, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Uskup Agung agar kita tetap melaksanakan ibadah minggu atau parmingguan di rumah kita masing-masing. Dan persembahan keluarga dapat diserahkan melalui Sintua Sektor atau dikirim, ditransfer ke nomor rekening atas nama HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto pada Bank Mandiri nomor rekening 106 00 2727 8889, lengkap dengan nama pengirim. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Poin kelima, Posko Peduli Kasih Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Uskup Agung. Posko Peduli Kasih dan Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Uskup Agung, yaitu untuk membantu jemaat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan putus perekonomian karena pandemi virus corona COVID-19.
Karena hal tersebut, maka gereja kita menghimbau seluruh jemaat yang bersedia terbuka mengulurkan tangan untuk membantu, menyediakan dan memberikan sumbangan berupa sembako, beras, minyak goreng, dan gula putih, masker untuk disalurkan melalui Posko Peduli Kasih COVID-19 HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto, dan dapat mengantarnya ke gereja atau ke kantor lama HKBP Jalan Uskup Agung, atau berupa uang dapat langsung ditransfer ke nomor rekening HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto. Ada 9 keluarga yang sudah menyumbangkan sembako, dan sumbangan uang dapat kita lihat di warta keuangan, serta sudah disalurkan ke jemaat HKBP Uskup Agung untuk 21 keluarga. Tahap pertama, HKBP Satahi 7 keluarga, dan HKBP Kasih Setia 10 keluarga. Dan tahap ketiga, di luar daripada jemaat kita yang dikoordinir oleh sintua lingkungan masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Poin ke-6, keuangan. Untuk warta keuangan dapat kita baca melalui WhatsApp atau WA yang dikirimkan atau disampaikan oleh sintua sektor masing-masing. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekarang memasuki acara ulang tahun. Bagi jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2020, saya undang yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan untuk bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi. Saudara, atas bertambahnya umur melalui firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11, demikian bunyinya, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat, senantiasa kita bernyanyi.
Bapa kami yang di surga, terpuji Engkau Tuhan di segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan setiap kehidupan para jemaat-Mu. Dari hari yang lalu, lepas hari Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau menolong kami, Engkau mengantarkan kami memasuki dalam setiap kehidupan para jemaat-Mu. Untuk itu ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang pada saat ini dengan berlimpah-limpah ucapan syukur kami kepadamu, yang mana kami merasakan akan berkat Tuhan. Engkau mencurahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini di bulan yang kelima tahun 2020, di bulan Mei ini Tuhan, kami mengingat akan karya kasih setia Tuhan kepada para jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Engkau selalu menuntun, Engkau menggendong mereka dalam setiap perjalanan kehidupannya hingga pada saat ini. Untuk itu ya Bapa yang terkasih, di hari ulang tahun para jemaat-Mu Tuhan di bulan Mei ini, kiranya kasih sayang Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Engkau melimpahkan berkat, hikmat, kebijaksanaan, dan juga umur yang panjang, terlebih kesehatan. Jauhkan dari para jemaat-Mu sakit, penyakit, mara, bahaya, dan juga pencobaan. Kiranya di umur yang panjang di hari ulang tahun ini, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi para jemaat-Mu. Bapa yang terkasih, kami juga mengingat pada hari ini akan saudara-saudara kami yang berulang tahun, ulang tahun pernikahan mereka. Engkau telah mempersatukan mereka satu daging. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Entah berapa umur akan pernikahan mereka, tapi kami percaya Tuhan akan kasih setia-Mu yang selalu menyertai keluarga ini. Kiranya keluarga demi keluarga yang merasakan berkat Tuhan di hari pernikahan yang mereka kenang pada saat ini di bulan yang kelima tahun 2020. Mari Tuhan selalu berkarya akan kehidupan keluarganya, bertambah-tambah kebahagiaan, bertambah-tambah sukacita, dan juga kasih dan sayang antara suami dan istri dan orang tua kepada para anak-anaknya. Berkatilah keluarga yang berulang tahun pada saat ini Tuhan, agar bertambah akan hikmat dan kebijaksanaan, dan selalu mereka mengingat akan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga kami serahkan seluruhnya bagi kehidupan para jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun aktivitas kami. Engkau tahu Tuhan yang sedang kami alami pada saat ini. Dunia kami Tuhan yang menderita, bangsa kami yang menderita. Demikian juga kehidupan di tengah-tengah kegerejaan kami yang tidak dapat bersekutu dengan-Mu di rumah Tuhan. Mari kami undang Kau Bapa selalu menyelimuti, memagari kami dengan para malaikat Tuhan, agar seluruh jemaat-Mu ini terhindar dan jauh dari sakit penyakit, terlebih virus corona yang sedang mewabah di dunia ini. Jagai, lindungi kami di dalam iman kepercayaan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Sang Penolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima doa persembahan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi.
Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik memberikan berkat yang berkelimpahan dan nafas kehidupan bagi kita, dan juga memberikan kesempatan boleh kita menikmati usia yang baru bagi saudara-saudara yang memperingatinya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, Betapa Indah Harinya, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik. Sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal budi dan pikiran manusia, itulah yang memelihara saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Jubilate, yaitu terangkat dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikianlah firman-Nya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikianlah sesampainya firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, alangkah baiknya saya menyapa terlebih dahulu, karena ini adalah minggu yang ke-8. Kita tidak bisa bertemu dan bersekutu di rumah Tuhan. Saya menyapa kaum ibu pertama sekali
Jika saya menyapa kaum ibu, jawablah, Tuhan adalah Raja Penyelamat dunia. Saya memulai kepada kaum ibu, Horas Akainang, dohot kaum ibu, HKBP Uskup Agung. Tuhan adalah penyelamat umat manusia. Demikian juga saya menyapa kaum bapak, maka akan menjawabnya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sekarang saya sapa kaum bapak, Horas kaum ama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Saya sapa anak-anak yang kami sayangi, anak sekolah minggu, remaja dan naposobulung, jawablah, terpujilah Tuhan, Allah Tuhan kita. Horas anak sekolah minggu, remaja dan naposobulung. Terpujilah Tuhan, Allah Tuhan kita. Terima kasih. Itulah salam kerinduan dari kami, para majelis Gereja HKBP Jalan Uskup Agung, kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman ini berkata, mengingatkan kita di perjalanan pada saat ini, bagaimana firman Tuhan memanggil kepada para jemaatnya, agar seluruh ciptaannya, agar ikut serta untuk memuji dan memuliakan Allah. Bagaimana kita terpanggil di dalam dasar dan sukacita kita pada saat ini, karena kita diingatkan bagaimana akan kebesaran Tuhan, akan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah ciptaan, semuanya adalah baik. Apa yang telah diperbuat, yang dilakukan oleh Allah, disitulah semua bagi setiap ciptaannya termotivasi dan juga ingin bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Seperti burung berkicau di pagi hari, itu mengingatkan hewan juga mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Seperti bunga yang mekar merekah, itu juga mengingatkan tanaman juga memuji dan juga mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana kita sebagai ciptaan yang agung, ciptaan yang sempurna yang diciptakan Allah, insani manusia, patutlah kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana kita disempurnakan di dalam ciptaannya, agar selalu mengucap syukur dan memuji kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ciptakan dalam kehidupannya pada saat ini, ciptakan karena dia menyadari yang pertama, bahwanya langit, bumi, dan juga laut adalah merupakan tanda akan kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu, bagaimana seluruh ciptaannya, maka disitulah kita patut untuk mengucap syukur. Yang kedua, bagaimana kita untuk patut menyadari bahwa ciptaan langit dan bumi adalah tanda akan kemenangan Allah di dalam setiap kehidupan, di tengah-tengah perjalanan kita pada saat ini. Demikianlah bangsa ini mengingat akan kebesaran Allah. Israel yang berjalan di dalam sejarah pada saat itu, mereka membawa tabut perjanjian Allah dari pembuangan menuju ke Yerusalem. Kalau kita berbicarakan tabut perjanjian, kita diingatkan akan kisah tabut perjanjian tersebut. Ada dua sisi kisah tabut perjanjian. Yang pertama menjadi berkat, yang kedua murka dan kematian. Tabut perjanjian yang menjadi berkat, tabut perjanjian yang pertama dibawa oleh bangsa Israel ketika bangsa itu menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Sungai itu terbelah dua, maka bangsa itu dapat melaluinya. Itulah berkat Tuhan.
Yang kedua, berkat di dalam tabut perjanjian. Ketika Daud datang menghampiri dan tinggal di rumah Obed selama 3 bulan. Tabut perjanjian itu diam di rumah Obed. Obed dan keluarganya dan sisinya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Yang berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudari, tabut perjanjian yang menjadi murka. Ketika tabut perjanjian orang Filistin menyepelekan tabut perjanjian Allah dan merebutnya, maka seluruh bangsa itu merasakan penyakit yang sangat pahit. Murka Allah datang ke bangsa Filistin. Yang kedua, bagaimana murka Allah ketika bangsa Raja Daud mengarak-arak tabut perjanjian menuju ke Yerusalem. Allah murka dan membunuh Usa karena Usa memegang tabut perjanjian tanpa izin Allah. Maka Allah membunuh Usa. Itulah saudara-saudari sekalian yang berkat dan juga menjadi murka. Karena memang tabut perjanjian di dalam firman ini adalah tabut yang suci sebagai tanda kasih setia Tuhan atas umatnya yang selalu menyertai di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga tabut perjanjian menjadi tanda akan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa dan bagi orang-orang yang percaya. Untuk inilah nats kita pada minggu ini. Pada minggu Jubilati kita diingatkan bagaimana bahagiaan dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem bersama bangsa itu. Daud bersaksi Tuhan itu raja atas segala bangsa dalam setiap segenap alam semesta. Daud bersaksi segala sesuatu adalah di bawah kuasa akan penghakiman Tuhan Allah. Dan Daud juga bersaksi bahwasanya kuasa Allah sungguh sangat dahsyat dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Itulah kesaksian di dalam firman 1 Tawarik pasal yang ke-16 ini. Bagaimana Daud merasakan itu akan tuntunan dan penyertaan Tuhan bersama para umat dan bangsanya. Maka setiap orang yang telah merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita, patutlah kita hidup kita dalam setiap perjalanannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang mau kita petik dalam firman ini di Minggu Jubilati pada saat ini? Yang pertama kita diingatkan, hidup bersama-sama dengan Allah akan membawa sorak-sorai. Hidup bersama-sama dengan Allah akan membawa syukur dan pujian kepada Dia. Karena memang patutlah kita untuk merenungkan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh begitu indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup dan berjalan bersama Raja penguasa alam semesta. Untuk itulah patut kita untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti dikatakan ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Dia. Dalam situasi bagaimana kita harus memuji Tuhan? Apakah situasi dengan penuh sukacita? Apakah situasi penuh dengan berkat dan kebahagiaan? Seperti seorang anak yang menantikan kehadiran kedatangan bapaknya. Pulang dari kantor. Dengan sukacitanya, bahagianya sang bapak membawa hadiah mainan kepada anaknya. Setelah sampai tiba di rumah, dia kasih kepada anaknya mainan itu. Wah, luar biasa senangnya sang anak menerima hadiah dari bapaknya. Tapi ketika bapaknya pergi, anaknya mencari. Mana bapak? Mana bapak? Hadiah yang diberikan oleh bapaknya ditinggalkan. Anaknya hanya mencari bapaknya. Yang mau saya katakan dalam peristiwa itu,
umat manusia pada saat ini memuji memuliakan Allah, apakah hanya karena pemberiannya saja? Apakah kita tidak patut untuk memuji bahwasanya Allah sang pemberi itu yang setia memberikan kita dalam setiap keinginan dan kerinduan kita? Jangan hanya ingat pemberiannya saja, tapi diingatkan dalam nas ini, kiranya dalam hidup kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dialah sang pemberi. Itulah yang patut kita ingat untuk kita puji dan kita muliakan namanya. Yang kedua, kita diingatkan dalam nas ini, kita ingin merenung bagaimana orang-orang percaya kiranya selalu layak untuk mensyukuri imannya kepada setiap kehidupannya yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun dalam setiap rencana aktivitas kita, Dia selalu menggembalakan dan menyertai kita. Yesus sang Raja abadi dan kekal. Dia setia selalu bersama dengan kita. Untuk itu patut dalam hidup kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur bukan terbatas dengan waktu, bukan terbatas dengan situasi dan keadaan, tapi ucapan syukur selalu datang dalam kerinduan hati nurani dalam setiap umat yang percaya. Bukan karena bentuk materi, bukan karena bentuk apapun kita patut mengucap syukur, tapi dalam setiap napas kehidupan kita, kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti yang terjadi ketika datang tulangnya ke rumah berenya. Mau pulang dikasih tulangnya uang 5.000. Dikasih tahu sama mamanya, "Mak, dikasih tulang 5.000. Pantang, pulangkan sama tulang." Ujungnya dipulangkan anak ini uang 5.000. Takut anaknya sama mamanya dipulangkan. Pulang kata mama, "Pantang. Oitonian, burjini rohaku tu berekon." Kami berjalan tulangnya mau meninggalkan pintu rumah. Pas dilihatnya ada lagi uang 20.000. Dijumpainya berenya lagi. Disalamkan berenya. Datang mamanya melihat. "Tak boleh tulang," kata mama, "pantang." Ujungnya tulang naik ke mobil. Setelah mobilnya dihidupkan, dilihatnya lah dompetnya. Ada warna yang merah, 100.000. Dipanggil berenya, "Soko bere." "Apa tulang?" "Dah, lapar sibuk kum dah." Apa mama bilang? "Tulang yang ngasihnya mak." Terus dibereng omak naik 100.000. Udahlah, bilanglah terima kasih sama tulang. Ujungnya diajari dan lagi, "Dok mau lihat itu tulang ini." 5.000 pantang, 20.000 pantang, 100.000 tidak pantang. Tapi ucaplah terima kasih, "Dok mau lihat." Dalam situasi ini kita diingatkan bukan karena materi, bukan karena besarnya, bukan karena situasi dan keadaan. Pada saat ini keadaan kita yang sangat-sangat menakutkan. Di sana sini kita diawasi oleh karena virus yang terjadi saat ini. Tapi patutlah kita berjubilati untuk selalu bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Dialah yang mempunyai hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, marilah di minggu jubilati ini kita selalu mengingat akan karya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi Dia setia selalu bersama dengan kita. Patutlah hidupku dan kita semua memuji Dia, bersorak-sorailah kepada Tuhan Sang Penebus kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang telah menebus dosa dan kehidupan kami. Patutlah kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau adalah baik. Kasih sayang, kasih setiamu
selalu bersama dengan kehidupan kami. Ajarlah kami para umat-Mu untuk selalu mengingat akan penyertaan-Mu, agar dalam setiap perjalanan hidup kami hanya bersama dengan Engkau. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu saja. Bapa yang terkasih, demikian juga ingatkan kami dalam situasi keadaan apapun yang kami hadapi hingga pada saat ini, agar kami patut untuk mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji Engkau dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 388 sambil kita mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersujud kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami para majelis HKBP Jalan Uskup Agung mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus.